Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat yang tiada tara. Tak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yaitu ad-dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan berkultum singkat tentang hadis balasan bagi orang yang membaca Al-Quran. Adapun hadisnya, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah yaitu Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikali menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu huruf, tetapi alif itu huruf, lam itu huruf, dan mim itu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hadis ini menjelaskan bahwasanya jika kita membaca Al-Quran dan satu hurufnya mendapatkan 10 pahala. Rasulullah bersabda, alif lam mim itu bukan satu huruf, melainkan alif huruf, lam huruf, dan mim huruf. Jadi sekecil apapun yang kita baca, sedikit apapun yang kita baca dalam Al-Quran, tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan ataupun pahala. Contohnya jika kita membaca surah Al-Ikhlas, dalam surah Al-Ikhlas terdapat 47 huruf, dan jika satu huruf bernilai 10 kebaikan atau pahala, maka dalam surah Al-Ikhlas kita mendapatkan 470 kebaikan atau pahala. Banyak sekali pahala yang kita dapatkan jika belum membaca surah-surah yang lainnya. Tak terhitung pahala yang kita dapatkan jika membaca satu juz saja. Manfaat Al-Quran. Yang pertama, jika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala. Salah satunya dengan hadis yang tadi, jika kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Yang kedua, Al-Quran menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, kita mempercayai bahwa keberadaan Allah dan hari akhir. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran terdapat juga ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu alam hingga ilmu sosial. Yang keempat dan yang terakhir yaitu menjadi pedoman hidup. Dalam Al-Quran terdapat hukum-hukum yang mampu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita taati hukum-hukum tersebut dan jadikan Al-Quran
sebagai pedoman umat Islam. Setelah kita mengetahui manfaat-manfaat membaca Al-Quran, kita harus memahami Al-Quran dengan cara yang pertama, yaitu membacanya dengan tartil. Membaca dengan tartil adalah membaca Al-Quran secara perlahan-lahan, membacanya dengan makhrijul huruf dan tajwid yang benar. Yang kedua, setelah kita membacanya dengan tartil, kita membaca artinya juga agar kita tahu maksud ayat-ayat yang sudah kita baca. Setelah membaca artinya, kita harus mengamalkan isi-isinya. Dalam Al-Quran banyak sekali isi-isinya, yaitu menjelaskan tentang hari kiamat, beriman kepada Allah, bersyukur, dan lain-lainnya. Al-Quran memiliki banyak manfaat dalam hidup kita, dan kita harus memahaminya juga agar kita mampu menjalani Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan isinya. Setelah mengamalkan isinya, kita akan mendapatkan pahala dan masuk surga. Hendaknya kita sebagai umat muslim untuk selalu membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, memahami Al-Quran, dan lain-lainnya. Karena membaca Al-Quran, mengamalkan, dan mempelajari isinya, kita dapat mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Al-Quran akan menjadi penolong kita di kubur maupun di hari akhir nanti. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya undur diri. Jazakumullahu khairan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.